Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai uji Exact-Fisher. Uji Exact-Fisher ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori, atau ada tidaknya hubungan dari dua variabel. Nah, uji Exact-Fisher ini juga bisa digunakan sebagai alternatif jika persyaratan analisis chi-square untuk tabel kontingensi 2x2 tidak dapat dipenuhi. Nah, jadi uji chi-square itu adalah salah satu syaratnya adalah ekspektasi setiap sel itu harus lebih dari 5. Akan tetapi, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka uji Exact-Fisher ini bisa menjadi alternatif tapi hanya untuk tabel kontingensi 2x2. Uji Exact-Fisher ini seringnya digunakan apabila datanya nominal atau ordinal dan data disusun dalam tabel kontingensi 2x2. Artinya, masing-masing variabelnya itu hanya punya dua kategori. Nah, kemudian untuk statistik uji, kenapa disebut Exact-Fisher? Karena dari data langsung diperoleh nilai peluang. Jadi p-value-nya itu kita peroleh dari rumus distribusi hipergeometrik. Nah, ini adalah rumus untuk p-value. Selanjutnya untuk kriteria uji, H0-nya itu ditolak jika p-value-nya itu kurang dari alfa. Atau kita juga bisa memperoleh nilai peluang, yaitu dari tabel I dari buku Siegel, atau dari buku Tiro, yaitu lampiran B. Nah, di sini disajikan salah satu contoh di mana seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk menguji apakah siswa yang mengikuti les privat lebih banyak yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti les privat. Selanjutnya diambil sampel sebanyak 15 siswa, dari 6 yang lulus ternyata 5 yang mengikuti les privat dan dari 9 yang tidak lulus ternyata 7 yang tidak mengikuti les privat. Nah, di sini digunakan alfa sebanyak 5%. Kemudian didefinisikan P1 itu adalah proporsi siswa yang lulus yang mengikuti les privat dan P2 adalah proporsi siswa yang lulus yang tidak mengikuti les privat. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan mengujinya menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, kita pada tampilan variabel. Di sini dibuat 3 variabel, yaitu hasil ujian, les privat, dan juga frekuensi untuk variabel jumlahnya. Nah, skala data untuk variabel hasil ujian dan les privat adalah nominal, sementara frekuensi adalah skala. Kemudian kita akan memberikan kode pada kolom nilai. Yang pertama itu untuk variabel hasil lulus ujian, kita akan tulis 1 untuk lulus dan 2 untuk tidak. Untuk variabel les privat, kita juga akan menulis 1 untuk ya dan 2 untuk tidak. Setelah itu, pilih data dan klik Quick Case. Kemudian akan muncul kotak dialog Quick Case. Setelah muncul, tandai Quick Case by, lalu pindahkan frekuensi ke frekuensi variabel. Kemudian klik OK. Setelah itu pilih Analyze, Descriptive Statistic, lalu klik Cross Tabs. Nah, setelah kotak dialog Cross Tab muncul, kita pindahkan hasil ujian ke bagian Rows dan les privat ke bagian Columns. Setelah itu, kita klik Statistik. Pada kotak dialog Cross Tab Statistik yang muncul, kita centang chi-square. Setelah itu, kita klik Continue, lalu OK. Kemudian yang terakhir, maka akan muncul output seperti ini. Nah, yang ditandai angka 1 merupakan nilai signifikansi atau p-value, yaitu 0,041 yang digunakan untuk uji dua arah. Sedangkan yang ditandai angka 2 itu untuk uji dua arah. Nah, dengan demikian, H0-nya itu ditolak karena p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Dan dapat disimpulkan, proporsi siswa yang lulus les privat tidak sama dengan proporsi mahasiswa yang tidak ikut les privat dengan tingkat kepercayaan 95%. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.